Halo Sobat Patuh di seluruh Indonesia, salam tangguh dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian mendengarkan. Apa kabar nih semuanya hari ini? Kali ini saya Ratna dari Sekretariat Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan COVID-19 akan menemani teman-teman pendengar di episode kedua dari Ngopit, ngobrolin perubahan perilaku dan COVID. Senang nggak sih podcastnya bisa lanjut? Doakan podcast Ngopit ini bisa lanjut terus ya. Masih sama seperti episode sebelumnya, hari ini kita bakal ngobrol lagi sama Duta Perubahan Perilaku atau DPP ya singkatnya, tapi spesialnya bersama Duta Perubahan Perilaku Inklusi Mas Taufik Zulfikri. Sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi sama Mas Taufik, kita tonton dulu yuk sedikit video cuplikan tentang kegiatannya Mas Taufik. Bersama saya dengan Taufik dari Komunitas Pandu Lusane, dan kali ini saya akan mengambil alih pekerjaan dari Maria dan Naila. Dan di Newsline kali ini, kita akan membicarakan perihal Marketability 2020 kemarin. Gimana, Naila dan Maria? Sudah cocok. Boleh dilanjut ya? Mas Taufik, silakan ambil alih. Kita pulang aja, Naila ya. Banyak hal yang terbuka, kesempatan-kesempatan. Contohnya Mas Taufik ini kita ternyata punya kelebihan tersendiri. Dia akhirnya bisa menjadi MC netral pertama. Jadi MC pun ini bisa dibilang diceburin oleh Pandu Lisannya gitu. Benar-benar tiba-tiba diajak menjadi MC dan ternyata itu asik juga ternyata. Harapannya sih cuma satu, semua masyarakat semakin inklusif dengan disabilitas. Halo Mas Taufik, gimana nih kabarnya hari ini? Halo Mbak, Alhamdulillah baik. Mbak Randa sendiri gimana kabarnya? Baik Mas, sehat. Alhamdulillah. Nah teman-teman, jadi Mas Taufik ini seorang penyandang disabilitas tunanetra yang bergabung di DPP Inklusi. Keren kan? Menurutku sih keren banget ya. Jadi bersama Mas Taufik kita hari ini bakal berbincang tentang pengalaman Mas Taufik sebagai DPP Inklusi. Yuk kita langsung ngobrol aja. Pertama-tama nih Mas, aku pengen tahu kegiatannya Mas Taufik itu apa aja sih sebelum gabung menjadi DPP Inklusi? Oke, baik. Terima kasih. Ya, jadi sebelum aku gabung di DPP Inklusi ya, aku masih berkuliah di jurusan Ilmu Komunikasi dan sambil berkuliah juga aku freelance MC, moderator, ya yang berkecimpung di dunia public speaking lah, seperti itu. Dan sekarang ya gabung di DPP Inklusi, ya seperti inilah kegiatannya. Oh, jadi emang udah sering lah ya Mas untuk ngomong di publik, makanya akhirnya gabung lagi jadi ya, insya Allah udah. Iya, makanya seneng aja gitu untuk speak up di depan publik ya. Karena memang aku juga suka yang namanya kegiatan sosial gitu. Jadi bersyukur dengan direkrutnya di dalam DPP Inklusi ini. Berarti itu emang salah satu alasan gabungnya ya Mas, karena suka berkecimpung di kegiatan sosial. Betul. Suka banget gitu dan memang ya memang anaknya suka ngomong gitu. Kalau boleh tahu udah dari kapan Mas emang mulai jadi MC, mulai jadi moderator gitu? Belum lama sih sebenarnya ya, di 2019 akhir kalau nggak salah ingat saya. Belum lama, dan itu juga kalau boleh bercerita sedikit tentang public speaking yang aku geluti ini ya, nggak ada kepikiran sama sekali waktu pada saat itu ya. Jadi memang diceburin oleh teman gitu, oleh kenalan saya gitu kan. Mau nggak mau ya udah diikutin dan pada akhirnya ya seneng ngejalaninnya gitu. Makanya keterusan sampai saat ini. Jadi awalnya nggak direncanakan ya, tapi ternyata kok suka. Iya makanya. Terus Mas, aku kan kemarin udah ngintip-ngintip CV-nya Mas Taufik sedikit nih. Kalau kita lihat dari CV-nya tuh emang kelihatan lah ya aktifnya. Udah nggak diragukan lagi nih mungkin capaian-capaiannya Mas Taufik selama ini. Siap. Tapi di CV-nya ada yang menarik nih Mas. Mas Taufik pernah terlibat di video klip Project Kominfo ya Mas? Iya, betul. Boleh cerita nggak Mas sedikit tentang gimana tuh kok bisa jadi pemeran video klip? Jadi Kominfo ini lagi ada project pada saat itu semacam pelatihan IT untuk teman-teman disabilitas se-Indonesia ya secara online, dan itu memang termasuk acara besar karena mungkin untuk sekedar info buat teman-teman semua, dan kita tahu adalah tanggal 3 Desember diperingati selalu sebagai Hari Disabilitas Internasional atau disingkat menjadi HDI. Nah, di HDI inilah Kominfo merayakan HDI sekaligus melaksanakan program itu, pelatihan IT untuk disabilitas se-Indonesia. Dan pada saat itu di closing dari acaranya mereka membuat satu soundtrack acara mereka, dan di situ kerjasama dengan Bondan Prakoso, dan aku dipilih sebagai pemeran video klipnya di situ. Seperti itu. Kemarin udah lihat sama teman-teman terus kayak keren banget Mas Taufik bisa masuk video klip. Berarti emang dari pengalaman-pengalamannya ini akhirnya juga membangun relasi terus ya Mas? Nah betul.
Kalau gabung jadi DPP inklusinya sendiri itu udah mulai dari kapan, Mas? Mulai mensosialisasikan itu di awal tahun 2021 ini kalau nggak salah. Berarti kalau sekarang udah jalan sebulan mau 2 bulan lah ya? Iya, betul. Oh iya, sebentar nih Mas, kita mundur dulu dikit. Kayaknya di luar sana mungkin ada teman-teman yang belum familiar nih sama DPP inklusi. Boleh nggak Mas cerita sedikit tentang DPP inklusi ke teman-teman pendengar di sini? Ya, buat teman-teman semua mungkin penasaran ya DPP inklusi itu apa. Jadi DPP inklusi ini adalah Duta Perubahan Perilaku Inklusi COVID-19. Jadi memang kita di bawah naungan Satgas COVID-19 Republik Indonesia. Tugas kita adalah lagi-lagi dan terus sampai nanti ya mengedukasi dan mensosialisasikan terkait COVID-19 ini yang masih sampai saat ini menyebar luas ya di negara kita, di lingkungan kita, dan inklusi ini mencakup semua lingkungan, semua orang tanpa terkecuali, termasuk disabilitas sekalipun. Karena aku pribadi disabilitas netra ya. Jadi pada intinya DPP inklusi ini adalah Duta Perubahan Perilaku yang tugasnya mengedukasi masyarakat luas, orang luas dan lingkungan sekitar seperti itu. Oh iya, jadi emang di keanggotaannya aja ya Mas, di mana DPP inklusi ini lebih melibatkan semua orang termasuk teman-teman disabilitas. Betul, di keanggotaannya aja, tapi tujuan dari edukasinya seluruh masyarakat yang ada gitu. Nah, kan sebagai Duta Perubahan Perilaku, salah satu tugasnya itu untuk mengedukasi masyarakat ya Mas. Kalau Mas Taufik sendiri gimana tuh caranya untuk melakukan edukasi ke masyarakat? Jadi selama ini aku memanfaatkan forum-forum yang ada. Karena memang selama ini aku sosialisasinya via daring semua ya, via online, Zoom meeting, jadi belum pernah secara offline. Baru beberapa minggu inilah mencoba untuk sosialisasi secara offline gitu ya. Namun sebelum-sebelumnya selama kurang lebih 2 bulan yaitu secara online, yaitu memanfaatkan forum-forum diskusi yang ada, yaitu seperti webinar gitu kan ya, banyak banget sekarang di Zoom meeting. Dan di situ ketika mengisi acara sebagai MC, moderator ataupun speaker, di situ juga aku memanfaatkan waktunya sedikit untuk sosialisasi terkait COVID ini. Karena menurut aku di situ udah pas banget ya. Di forum itu pasti audiensnya banyak, nggak mungkin hanya 1-2 orang ya. Jadi benar-benar aku memanfaatkan momen yang ada, forum yang ada. Bagus nih Mas, berarti win-win banget ya Mas dengan mengikuti kegiatan yang Mas diundang, bonus dapet sasaran buat edukasi. Oh ya, selain aku ketika ngisi acara, ketika aku menjadi audiens pun menjadi peserta dari acara tersebut, di forum-forum tersebut, aku juga mendekati panitianya untuk meminta sedikit waktu untuk sosialisasi, dan mereka pun senang dengan adanya Duta Perubahan Perilaku di acara mereka gitu kan ya, dan banyak yang dengan senang hati memberi waktunya sedikit untuk kita sosialisasi. Selanjutnya Mas, dari 2 bulan pengalaman menjadi duta ini, ada nggak pengalaman edukasi yang sangat berkesan banget buat Mas yang mungkin bisa nih diceritain ke teman-teman? Ini seru banget nih ceritanya gitu. Oh iya, ada. Jadi waktu itu saya di acara apa ya, saya juga lupa. Dan saya benar-benar nggak expect respon dari mereka tuh seperti itu gitu. Jadi pada saat saya sosialisasi, banyak mereka-mereka yang antusias, langsung open mic, on cam. Dan yang ditanyakan bukan seputar COVID. Malah yang ditanyakan adalah, Mas saya mau juga dong jadi duta COVID, saya mau juga dong, gimana caranya ya? Dan itu kenapa saya bilang berkesan, karena pada saat itu saya tanya juga, Masnya kenapa mau menjadi duta COVID? Mbaknya kenapa berminat menjadi duta COVID? Terus jawabannya adalah, ya karena saya melihat di negara kita masih kurangnya orang-orang yang mensosialisasikan ini secara berkala ya. Dari sini saya ambil kesimpulan bahwasannya masih banyak orang yang mempunyai jiwa-jiwa sosial yang dari kita untuk kita sebenarnya gitu kan ya. Jiwa sosial seperti ini bagi saya adalah bagaimana kita memikirkan nggak hanya diri kita sendiri, tetapi memikirkan seluruh orang gitu kan ya. Nah itu yang menurut saya paling berkesan, karena masih banyak yang berminat untuk ikut dalam duta COVID seperti ini untuk sosialisasi. Itu sih yang paling berkesan. Iya. Jadi sambil kita mengedukasi juga tersadarkan ya Mas, ternyata masih banyak nih orang-orang yang ingin membantu. Betul. Terus selama mengedukasi ini Mas, ada nggak ya kesulitan yang dialami oleh Mas secara pribadi gitu? Kalaupun ada, Mas tuh menanganinya gimana? Paling yang ini sih Mbak, kalau aku tuh belum berada di sosialisasi offline ya. Masih ngerasa insecure aja. Tiba-tiba aku datang ke tengah-tengah pasar ataupun mall ataupun keramaian. Lalu di situ aku langsung mengambil alih perhatian mereka semua untuk aku sosialisasi di depan mereka gitu. Aku takutnya mereka masih yang apaan sih ini orang, apa sih kayak gitu-gitu Mbak. Aku masih terkadang insecure kayak gitu. Maka dari itu sejauh ini aku masih di online aja. Tapi sudah mulai pelan-pelan sih beberapa minggu lalu di offline ya. Dan itu pun masih di lingkup sekitar aku pribadi, di teman-teman, di keluarga ataupun itu kan. Tapi perlahan juga mulai untuk mencoba mungkin ya? Mulai. Tapi nggak apa-apa Mas, lakukan dengan cara yang paling nyaman buat Mas dulu aja. Siap.
Dengan adanya pandemi ini kan kita semua mengalami perubahan ya, tidak terkecuali siapapun, kita harus terus beradaptasi untuk tetap beraktivitas. Nah, kalau untuk teman disabilitas sendiri, kesulitan apa ya Mas untuk beradaptasi di pandemi ini? Kalau aku melihat dari sisi disabilitas ya, masing-masing disabilitas ada kendalanya sih Mbak ya. Terkait teman-teman netra atau disabilitas penglihatan, kita kan ketika mungkin sangat urgent banget harus keluar, transportasi umum, di halte, di stasiun ataupun dimanapun lah, yang notabene adalah di luar rumah. Banyak orang baik di luar sana yang ingin membantu kita, ingin menggandeng teman-teman netra ketika berjalan, ketika butuh bantuan. Sedangkan masa COVID seperti ini kan kita sangat menghindari yang namanya kontak fisik ya, dan itu masih agak susah diminimalisir karena nggak mungkin dong kita nolak bantuan dari orang gitu kan ya. Dan kita juga nggak tahu, terkadang orang tiba-tiba langsung menggandeng ataupun tangan kita ditarik untuk memegang lengan dia atau bahu orang itu, seperti itu. Kalau ini saran dari aku pribadi, ketika ingin berkeluar rumah, berkegiatan di luar, sebisa mungkin pakai jaket ataupun lengan panjang. Karena ketika kontak fisik, nggak kulit langsung yang kena, tapi lengan dari jaket ataupun lengan panjang yang baju kita kenakan itu. Jadi berusaha untuk melindungi diri sendiri ya Mas, paling utama. Selanjutnya nih Mas, dengar-dengar sempat ada kerabat Mas yang terkena positif COVID ya Mas. Kalau boleh cerita tuh gimana ya Mas, pengalaman waktu pertama kali dengar kabarnya, terus tindakan awal apa yang Mas lakukan supaya kerabat ini bisa mendapatkan perawatan yang layak? Iya, jadi kebetulan yang terkena COVID adalah ibu saya dan saat ini masih ada di Wisma ya, di Wisma Atlet. Pada saat itu, pada awal kena, saya pun nggak tahu Mbak, saya posisi lagi di luar ya. Ayah saya, ibu sakit gitu kan ya. Ayah saya bilang, mungkin kena COVID tuh. Aku bilang, jangan bilang gitulah. Alhamdulillah min dzalik gitu kan ya. Tapi ternyata pas besokannya, bangun tidur, sudah mulai gejalanya sudah kelihatan, penciumannya hilang. Pada saat itu, saya sekeluarga masih positif thinking. Itu adalah mungkin flu atau apa gitu kan ya. Masih belum berpikir ke arah COVID. Tapi lama-kelamaan penciuman hilang, ibu saya itu lalu perasaannya juga hilang, makan tidak merasakan apa-apa, tawar saja. Akhirnya ibu saya minta di antigen, karena kan antigen 15 menit keluar ya hasilnya ya. Kalau PCR mungkin dengan 1 hari 2 hari. Ibu saya mau tahu benar-benar ini kenapa, dan pada saat itu ternyata positif. Ya udah, kami sekeluarga mengoptimalkan untuk memberi semangat aja gitu, jangan dibawa stres, karena jangan sampai fisik kena, psikis pun kena. Jadi pada saat itu antigen positif, ya udah ibu saya isolasi mandiri di kamar, makanannya kita urusin, semuanya diurusin, pokoknya sebisa mungkin di kamar aja gitu kan ya. Dan kamar mandi untungnya di rumah ada 2, jadi ibu saya di satu kamar mandi itu dan yang lainnya kamar mandi yang satunya lagi. Dan pokoknya pada saat itu semuanya diurusin, makanan apapun itu dibawain ke pintu kamar, terus ibu saya ngambil aja, seperti itu prosedurnya untuk sehari-harinya. Dan pada akhirnya karena ayah saya takutnya, ini kita nggak tahu ya, kita bukan dokter, bukan medis, nggak tahu tentang kesehatan. Pada saat itu kita nggak tahu tengah malam sesak nafas atau apapun itu, walaupun memang nggak ada riwayat penyakit bawaan, lalu nggak ada juga sesak nafas. Pada saat itu gejalanya hanya penciuman dan perasa yang hilang. Akhirnya berpikir untuk mau dirujuk ke Wisma Atlet aja ya. Pada saat itu ibu saya nggak mau berangkat ke Wisma Atlet sebelum mengetahui hasil dari kita sekeluarga. Jadi ibu saya mau tenang dulu lah, ninggalin rumah gitu, karena pergi ke Wisma Atlet dengan catatan tahu bahwa keluarganya baik-baik saja di rumah. Jadi pada situ akhirnya kita memutuskan untuk antigen mandiri, dan pada saat itu antigen hasilnya negatif. Jadi pada intinya hanya ibu saya yang positif, dan hari itu juga setelah saya antigen sekeluarga, ibu saya mau berangkat ke Wisma Atlet, dan ya sampai saat ini masih di sana. Dan saya minta doanya buat teman-teman semua. Kemarin ibu saya udah swab test yang prosedur H+8 ya, dan hari ini hasilnya keluar, mudah-mudahan sudah negatif ya. Amin. Semoga ibunya Mas Taufik segera kembali, kesehatannya Amin. segera pulih ya. Amin, amin. Nah, ini informasi penting nih teman-teman semua. Kita harus tahu apa yang perlu dilakukan kalau ada keluarga atau kerabat lain di sekitar kita yang ditemukan positif COVID. Telusur kontaknya, lalu tes orang-orang di sekitarnya, dan tindak lanjut buat orang yang ditemukan positif. Dengar cerita Mas Taufik emang keren dan memotivasi banget ya. Jadi pesan bagi teman-teman dengan keterbatasan di luar sana, bahwa adanya keterbatasan ini bukan menjadi penghalang untuk berprestasi. Betul, Dan betul. untuk teman-teman pendengar podcast hari ini bisa belajar untuk semakin inklusif dengan disabilitas. Terakhir nih Mas, apa ada pesan yang mau disampaikan ke seluruh pendengar podcast kita kali ini? Ya, buat teman-teman semua ya di luar sana, yang kita tahu sampai saat ini pandemi masih merajalela di sekitar kita, bahkan makin meluas ya. Ya pada intinya tetap jaga protokol kesehatan ya.
3M, mana itu adalah memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan sesering mungkin dengan air mengalir dan sabun ataupun hand sanitizer. Karena dengan cara itu bisa meminimalisir penyebaran COVID di negara kita, di lingkungan kita. Nah, buat teman-teman semua, percayalah setelah hujan pasti akan ada pelangi yang indah. Keren banget emang Mas Taufik ini. Tapi nggak berasa ya obrolan kita sudah harus berakhir nih Mas. Makasih banyak ya Mas Taufik sudah mau ngobrol sama kita di podcast Ngopit. Iya, Mbak, sama-sama. Aku juga terima kasih banyak nih udah diajak gabung di podcastnya. Semoga sukses buat semuanya. Amin. Semoga semua urusan dan kegiatannya Mas Taufik selalu dilancarkan ya. Dan yang paling penting sehat Amin. selalu ya Mas. Siap, amin, Mbak. Buat Sobat Patuh di luar sana, mungkin ada yang ingin berbagi cerita juga, pengen gabung di podcast Ngopit, boleh banget. Sok mangga, kirimkan cerita seru kalian ke Instagram kami di @satgasperubahanperilaku. Jangan lupa follow, like, komen IG Satgas, dan juga like, komen, subscribe YouTube kita, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Selalu ingat pesan Ibu untuk memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun. Saya Ratna undur diri dan sampai jumpa di podcast Ngopit selanjutnya. Dadah!